Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat-sahabat semua, gimana, masih semangat? Sebelumnya pemateri berlanjut, di sini saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Riyadi. Saya di Kebanseran, jabatan saya sebagai Wakasat Propos. Dan di sini saya ingin membacakan kurikulum vitae. Adapun pemateri yang sedang duduk di hadapan sahabat-sahabat semua ini, beliau bernama Gus Muhammad Muhson Zubaidi, Mihron Zubaidi, mohon maaf, Gus Muhammad Mihron Zubaidi. Tempat tanggal lahir Malang, tanggal 27 Maret 1987. Alamat Jalan Pesantren RT 15 RW 04 Tumpuk Renteng Turen. Pekerjaan wira swasta, nomor HP silahkan dicatat, barangkali setelah sahabat-sahabat melaksanakan diklat SAR di sini ada materi ataupun apa yang belum dipahami, nanti bisa langsung berkomunikasi, chat langsung dengan beliau. Nomor HP-nya 081 332 618 088. Adapun materi yang akan diberikan yaitu tentang keansoran. Riwayat dan pendidikan beliau: tamat muda Taman Siswa tahun 1998, SMPN 01 Turen tahun 2001, Misrio Pondok Pesantren Al-Falah Ploso tahun 2007, Musyawirin Pondok Pesantren Al-Falah Ploso tahun 2012. Riwayat organisasi: Lakpesdam MWCNU Turen sebagai ketua, Ansor PAC Turen sebagai ketua, LBMNU sebagai ketua, Lazisnu tim kreatif. Pengalaman diklat ataupun jenjang diklat yang sedang beliau laksanakan: diklat SAR, yang kedua PKD, yang ketiga PKPNU, dan yang keempat MKNU. Begitulah kurikulum beliau. Adapun pemateri, total waktu ada 90 menit, tapi materi dilaksanakan 60 menit, yang 30 menit barangkali ada pertanyaan, jadi dibuka tanya jawab. Demikianlah kurikulum vitae yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum pemateri dilaksanakan, ada sambutan sebentar dari Ketua Ansor Kabupaten Malang, beliau Gus Watkur Roji. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua ya ini ya.
jam setengah 11. Baik sahabat, jadi saya hadir di sini. Jadi bukan untuk mengisi materi, tapi cuma ingin menyapa panjenengan semua saja. Jadi alhamdulillah. Jadi yang pertama tentu saya sampaikan ungkapan terima kasih pada para panitia, khususnya ini Gus Ubed selaku ketua BAC yang luar biasa menggerakkan Ansor di Kecamatan Turen. Jadi perkembangannya sangat signifikan. Boleh tepuk tangan untuk Gus Ubed. Coba diulangi lagi, sing kompak. Mantap sekali. Jadi Gus Ubed, Gus Ubed ini di samping beliau ketua PAC, para sahabat, beliau juga membantu saya di wakil ketua bidang ideologi keislaman. Jadi cocok dengan bidangnya. Para sahabat sekalian yang saya banggakan, jadi sesuai dengan yang saya sampaikan, saya hanya ingin menyapa, nanti materi akan disampaikan oleh Gus Ubed. Kemudian terima kasih yang selanjutnya ini adalah untuk para sahabat sekalian yang telah merelakan waktu, tenaga, dan juga biaya. Ini bayar apa enggak ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan keikhlasan para sahabat sekalian ini dicatat sebagai amal ibadah. Dan yang pasti para sahabat sekalian, yakinlah walaupun kegiatannya seperti ini, kegiatannya para sahabat ini ora wiritan tok, koyok-koyok bukan sebuah ibadah, tapi niatan kita ini adalah untuk khidmat pada kiai kita, untuk khidmat kepada NU. Insya Allah berkah. Jadi insya Allah semuanya ini akan diaku sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian lebih dari itu para sahabat, ucapan terima kasih. Kenapa kok harus berterima kasih pada para sahabat sekalian? Tentu kita yakin bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini salah satu yang membentengi adalah kader-kader NU seperti para sahabat sekalian. Pernah seorang senior, beliau sudah almarhum, menyampaikan pernah sowan ke Kiai Khos. Beliau bertanya, Yai, semua ciptaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan berakhir. Manusia akan mati. Kemudian semua yang ada di dunia ini ada batas waktunya. Terus negara kesatuan Indonesia, ya, negara kesatuan Republik Indonesia ini kan juga ciptaan, ya. Kira-kira kapan berakhirnya negara kesatuan Republik Indonesia? Kiai Khos tersebut menjawab, yo lek NU iki buyar, negara iki buyar. Lah hari ini para sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, cuma alhamdulillah bahwa NU masih bertahan. Insya Allah terus bertahan sampai hari kiamat. Terus siapa yang ada di dalam NU itu? Iya, sahabat-sahabat sekalian ini. Oleh karena itu ungkapan terima kasih ini tentunya bukan cuma ungkapan terima kasih yang sekedar abang-abangi lambe, bukan. Karena sahabat-sahabat inilah sesungguhnya adalah komponen penting dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu para sahabat sekalian, hadirnya sahabat di sini, yakinlah ini semua adalah ibadah. Oleh karena itu monggo diniati dengan baik, niat yang benar, ya, niat murni, ngalap ilmu, ngalap barokahnya kiai gitu.
Nah, secara pribadi juga tentunya saya selaku ketua PC, nah ini ya berterima kasih. Artinya ketua PC ini kelihatan organisasinya jalan, kemudian kegiatannya jalan. Ya kalau ada diklat diantaranya, hadirnya teman-teman ini. Maka saya sering sampaikan di setiap kesempatan bahwa sesungguhnya ujung tombak dari organisasi ini sahabat-sahabat sekalian ini. Siapapun ketuanya, kalau sahabat-sahabat tidak bergerak, tidak berkegiatan seperti ini, ya nggak kelihatan berprestasi. Maka sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para sahabat-sahabat sekalian. Saya tadi mulai habis maghrib di sini, mau nyelani. Sebenarnya mohon maaf ini, Kapolda ini sudah nelpon. Paham Kapolda, sahabat? Kepala polisi dapur ini. Ini sudah WA, esik suwe, esik diluk. Mau nyelani ketua MBCNU tadi ya, suladab. Lek nyelani wakil ketua PC kan enggak apa-apa. Saya mau pulang nggak enak, sahabat. Sumpah saya ini nggak enak sebelum bertemu dengan sahabat. Ya apa arti yang saya sampaikan sesungguhnya nggak penting, tapi saya bertemu dengan sahabat ini senang. Hak saya senang, bahagia sekali. Nah karena sudah ketemu habis ini saya pamit, jenengan ikuti materinya Gus Ubed. Dan yang selanjutnya saya mohon maaf barangkali tadi saya itu sudah merencanakan kadang-kadang wes acara yang ngondang legi cepat selesai kemudian bisa segera bergeser ke sini, atau maunya rencananya itu saya nyolong-nyolong pokok wis ketok. Tapi mohon maaf ketua PC ini saya menjauh sedikit dicari. Nah ini sampai maghrib tadi baru setelah sepi saya berani pamitan. Nah ini kebetulan ketua PC-nya ini ya kiai saya juga. Lah ya apa ini? Akhirnya saya tadi ngontak Gus Ubed, mungkin pun terus jalan. Jadi bukan maksud untuk tidak menghadiri acara pembukaan. Saya rasa itu sahabat sekalian, semangat semuanya ya. 199 peserta mudah-mudahan selesai sampai pembaiatan. Amin. Kemudian pulang menjadi kader Banser, ya, kader Ansor. Jadi Banser ini kader intinya Ansor yang militan ya. Sudah dijelaskan ya, jangan sampai nanti Banser, saya bukan Ansor tapi Banser. Sudah jelas ya, sudah dijelaskan tak pikir. Lah materinya Gus Ubed ini nanti diantaranya akan menyinggung terkait hal itu. Saya rasa itu, terima kasih Gus Ubed, saya langsung pamit. Pak moderator juga. Oke, insya Allah besok kalau nutut ya kesini lagi. Besok acaranya konferensi Sumber Pucung tapi malam. Mungkin kalau waktunya saya tak nyambangi lagi ke sini. Gitu baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau foto dulu. Dibutuhkan kalian jangan dibutuhkan dari ini aja. Langsung siap. Oke. Halo semuanya. Assalamualaikum. Peserta dikelacar PAC Turan dengan jumlah 199 peserta siap menerima materi. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Semuanya sebelum menerima materi, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Wadafa'tum ankumus su'a. Ya bi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Wadafa'tum ankumus su'a. Ya bi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Wadafa'tum ankumus su'a. Ya bi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya untuk istirahat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat semuanya yang sangat kami banggakan, sebelum materi kami sampaikan kepada panjenengan semuanya, monggo kita bersama-sama menata niat kita, membersihkan hati kita dari berbagai macam hal-hal yang mungkin nanti menyebabkan materi-materi yang nantinya akan kami sampaikan tidak tersampaikan dengan baik kepada sahabat-sahabat semuanya, dengan berkirim Fatihah kepada Muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, berkirim Fatihah kepada seluruh para masyayikh, seluruh para kiai, dan juga kepada sahibul wilayah yang ada di Kecamatan Turen ini khususnya, Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa hadrati Muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Muassis wa hadrati Jam'i sahibul wilayah fi Kabupaten Malang wa sahibul wilayah fi Kecamatan Turen, abaina ummahatina wa dzurriyyatina wa jaddatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik sahabat-sahabat, mungkin saya tidak perlu untuk mengenalkan diri karena tadi sudah dikenalkan oleh sahabat Nuryati dan Nuryati. Materi yang akan kami sampaikan adalah materi keansoran, di mana materi ini adalah materi yang sangat penting sekali untuk kita sampaikan kepada panjenengan semuanya, agar panjenengan semuanya memahami betul terkait dengan apa sih banser itu, kemudian pergi di mawon, apa sih banser itu, kemudian banser di bawah naungan apa dan lain sebagainya. Maka itu harus tahu betul, sehingga ketika kemudian panjenengan semuanya nanti lulus di Diklat ini, panjenengan tahu siapa komando panjenengan, siapa kemudian yang harus panjenengan ikuti, perintah siapa yang kemudian harus panjenengan bergerak untuk melaksanakan perintah-perintah itu. Maka perlu kemudian kami menyampaikan terkait dengan beberapa materi-materi ini. Sebelum ke inti daripada materi keansoran,
Pertama, perlu saya sampaikan bahwa panjenengan semuanya hadir di forum ini, hadir di diklat ini. Saya yakin betul, walaupun mungkin awalnya panjenengan semuanya terpaksa mengikuti ini, dan saya yakin mungkin hanya sedikit yang terpaksa, tapi saya berharap pada malam hari ini panjenengan semuanya sudah betul-betul mantap di dalam niat panjenengan untuk memasuki dan mengikuti Banser, Barisan Ansor Serbaguna, yang merupakan pasukan inti daripada Gerakan Pemuda Ansor. Maka kalau kami lihat wajah-wajah panjenengan pada malam hari ini, walaupun mungkin ada yang ngantuk, mungkin ada yang lelah, mungkin ada yang kemudian berpikir aku kayak mang disentak itu dan lain sebagainya, maka jadikan itu merupakan sebuah pelecut dan riyadhah panjenengan. Jadikan itu sebuah tirakat panjenengan. Maka jangan sampai kemudian panjenengan hanya berpikir tirakat niku namung wiritan mawon. Jangan sampai berpikir begitu. Jangan berpikir bahwa tirakat itu hanya berada di masjid saja. Jangan berpikir tirakat itu hanya sekedar kemudian panjenengan menghadap ke barat, kemudian ngunyer no tasbih dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian panjenengan semuanya ikut diklat, ikut di dalam barisan para ulama, ikut di dalam barisan daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ikut memikirkan umat khususnya yang ada di Kecamatan Turen ini, maka ini merupakan bentuk daripada panjenengan sedaya digodhog di dalam kawah Condro Dimuka, dan itu merupakan tirakat panjenengan. Maka ketika panjenengan semuanya mampu untuk bersabar, mampu untuk ikhlas apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh para pelatih kepada panjenengan, maka yakinlah keridhaan Allah pasti akan datang kepada kita semuanya. Maka penting sekali kemudian panjenengan berpikir, kenapa tiba-tiba kemudian panjenengan semuanya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rahim ibu-ibu panjenengan? Kenapa kemudian panjenengan semuanya ditakdirkan pada malam hari ini bisa berkumpul bersama, berbaris bersama di dalam barisan daripada para ulama, barisan daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Maka seperti apa yang sering digaungkan oleh para kiai-kiai kita, para instruktur-instruktur kita, bahwa ini bukan merupakan sebuah kebetulan, tapi ini adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menarik panjenengan menjadi orang-orang yang lebih baik, menarik panjenengan menjadi orang-orang yang kemudian di akhirat nanti pasti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya dengan baik, yang sehingga kemudian panjenengan semuanya mampu betul-betul menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, mampu menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar panjenengan. Banyak orang yang kemudian hanya berpikir pribadinya masing-masing, tapi ketika panjenengan semuanya lulus, maka yang jenengan pikirkan bukan hanya sekedar pribadi panjenengan masing-masing, bukan hanya sekedar keluarga panjenengan masing-masing, tapi pada akhirnya nanti panjenengan semuanya akan berpikir masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar panjenengan, yang mana itu semuanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka tugas panjenengan ini sesuai dengan nama Ansor. Ketika kemudian dikatakan nahnu ansorullah, maka panjenengan hakikatnya adalah pasukan-pasukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kalau panjenengan lihat logo Banser panjenengan, ada dua, ada yang bertuliskan Banser, ada yang bertuliskan nahnu ansorullah, dan ini fungsinya masing-masing dan penempatannya juga masing-masing, penggunaannya juga masing-masing. Kalau logo yang kemudian ada bahasa nahnu ansorullahnya, niki jelas tidak boleh dipakai sembarangan, karena ini ayat Al-Quran. Oke, para sahabat-sahabat semuanya, saya yakin panjenengan semuanya sudah digembleng betul oleh pemateri yang pertama dan yang kedua, dan saya yakin betul panjenengan semuanya sudah menyadari keberadaan panjenengan hidup di dunia ini juga bukan kebetulan.
kok moro-moro tiba-tiba kemudian panjenengan dilahirkan oleh ibu-ibu panjenengan, kok moro-moro kemudian panjenengan kumpul di sini, itu bukan merupakan sebuah kebetulan. Dan panjenengan harus yakin bahwa orang tua panjenengan semuanya, siapapun orang tua, pasti akan mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Maka bagaimana kemudian panjenengan membalas kasih sayang yang sudah diberikan orang tua kita kepada kita semuanya? Dengan cara apa? Dengan cara menjadi orang yang baik, dengan cara menjadi orang-orang yang kemudian bermanfaat bagi orang lain. Perlu dipun ketahui para sahabat-sahabat semuanya, kula niku mboten nate gawe painter. Terkait dengan sejarah Ansor, itu berawal dari kumpulan daripada para pemuda-pemuda bersama dengan para ulama-ulama, yang mana pada waktu itu pada tahun 1916 Hadratus Syekh Wahab Hasbullah bersama dengan para kiai-kiai yang lain mendirikan yang namanya Nahdlatul Wathon. Dari Nahdlatul Wathon inilah kemudian bergerak menjadi sebuah gerakan-gerakan pemudaan yang kemudian pada tahun 1924, saya tidak akan menerangkan secara detail karena detailnya sangat banyak sekali, tapi ya rodok sedikit detail. Tahun 1916 berdiri Nahdlatul Wathon, kemudian di tahun 1924 berdiri yang namanya niki Syubbanul Wathon. Kenapa berdiri yang namanya Syubbanul Wathon? Karena pada waktu itu Mbah Wahab Hasbullah berbeda pemikiran dengan beberapa ulama-ulama yang pemikirannya itu lebih ke arah yang terlalu modern, seperti Kiai Haji Mas Mansur dan lain sebagainya, yang kemudian mengikuti arah jalur perjuangannya Muhammadiyah. Tapi Mbah Wahab Hasbullah ini tetap pada pendiriannya, bahwa bagaimana kemudian tolok ukur daripada sebuah organisasi kepemudaan, bagaimana pemuda ini memiliki dua arah. Yang pertama itu adalah arah-arah yang kemudian itu mengarah dalam rangka untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, bagaimana jiwa-jiwa kebangsaannya muncul daripada para pemuda, karena dalam rangka apa? Dalam rangka agar supaya Indonesia pada waktu itu bisa segera merdeka. Maka di tahun 1924 panjenenganipun Romo Yai Wahab Hasbullah membentuk Syubbanul Wathon. Ini merupakan cikal bakal daripada kemudian terbentuknya gerakan pemuda Ansor. Kalau panjenengan mengetahui beberapa kaos-kaos yang ada, kemudian mengetahui ada tahun 1934, maka tahun 1934 itu adalah tahun di mana gerakan pemuda Ansor secara resmi menjadi badan otonom atau bagian organisasi daripada Nahdlatul Ulama. Dan di Syubbanul Wathon di tahun 1924, tahun lahirnya NU tahun berapa? 1926. Berarti cikal bakal GP Ansor niku lebih dulu daripada berdirinya Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena peran daripada para pemuda-pemuda ini betul-betul dibutuhkan oleh bangsa ini. Apalah daya pemikiran-pemikiran hebat daripada para sesepuh-sesepuh kalau tidak ditopang dengan gerakan-gerakan daripada para pemuda. Maka panjenengan semuanya nanti memiliki tugas. Apa tugasnya? Manut perintah daripada para kiai-kiai kita, manut perintah daripada ulama-ulama kita. Apapun yang difatwakan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu adalah sesuatu yang harus kita jalankan dengan baik. Karena panjenengan semuanya merupakan tangan-tangan daripada para ulama. Panjenengan semuanya merupakan orang-orang yang nantinya betul-betul bisa melaksanakan, menjadi pelaksana daripada dawuh-dawuh para ulama. Berbicara dengan masalah ini, kan saya kembangkan bahwa kalau tugas kita adalah menjaga
kemudian melaksanakan perintah daripada para ulama, maka sudah semestinya kita semuanya wajib kenal dengan para ulama, khususnya di daerah jenengan masing-masing. Ketika kemudian panjenengan kembali ke rantingnya masing-masing, siapa saja ulama-ulama yang ada di ranting masing-masing, siapa ulama-ulama yang ada di kecamatan masing-masing, siapa ulama yang ada di Kabupaten Malang ini, siapa ulama yang kemudian berada di Nusantara ini. Karena apa? Lah ya nopo carane mengawal ulama kalau dengan ulama saja tidak mendekat, dengan ulama saja tidak kenal. Maka nanti saya sangat berharap sekali tugas awal daripada panjenengan semuanya ketika pulang, identifikasi dan sowanlah kepada kiai-kiai panjenengan yang ada di desa panjenengan masing-masing. Minta pangestu, minta restu, minta doa, tidak perlu macam-macam, minta apapun, pokok minta doa. Saya sekarang sudah ada di Banser Yai, saya minta doanya, minta restunya untuk terus istiqomah mengawal para masyayikh, mengawal para kiai-kiai. Itu sangat penting sekali. Karena apa? Tadi sudah saya katakan, kalau panjenengan tidak mengenal ulama-ulama panjenengan, lantas siapa yang kemudian akan kita kawal? Pun 1924 berdiri Syubhanul Waton, baru kemudian 1926 berdiri yang namanya organisasi Nahdlatul Ulama. Setelah Nahdlatul Ulama berdiri, baru ketika di tahun 1934, ketika di tahun 1934 Ansor secara resmi diakui sebagai badan otonom daripada Nahdlatul Ulama. Nah, ini Muktamar NU yang ke-9 di Banyuwangi, tepatnya tahun 1934, 10 Muharram 1353 anu menjadi bagian dari NU. Dan perlu diketahui pada waktu itu namanya belum Gerakan Pemuda Ansor, tapi namanya itu adalah Ansor Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang paling penting untuk panjenengan ketahui terkait dengan sejarah ini. Maka panjenengan harus bangga bahwa Gerakan Pemuda Ansor ini didirikan oleh para ulama-ulama. Gerakan Pemuda Ansor ini didirikan oleh para kiai-kiai, para auliya-nya Allah Subhanahu wa taala. Dan panjenengan harus yakin ketika organisasi ini didirikan oleh para ulama, para kiai, para aulia, pasti sudah didoakan, betul-betul didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar organisasi ini betul-betul bermanfaat dan orang-orang yang kemudian masuk di dalam organisasi itu betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka panjenengan juga harus meyakini bahwa dengan memasuki barisan Ansor Serbaguna ini berarti panjenengan semuanya sudah secara resmi pun juga masuk di dalam Gerakan Pemuda Ansor. Ketika masuk di dalam Gerakan Pemuda Ansor berarti panjenengan semuanya merupakan bagian daripada Nahdlatul Ulama. Ketika merupakan bagian daripada Nahdlatul Ulama, sesuai apa yang sudah bergaung di tengah-tengah masyarakat kita terkait dengan apa yang didoakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sing sapa wonge gelem nguri-nguri NU bakal diaku santrine, bakal tak aku santriku, sing sapa wonge dadi santriku bakal tak dongakno husnul khotimah. Lah, ini harus betul-betul menancap di dalam hati panjenengan. Walaupun mungkin saat ini kita belum menjadi orang-orang yang sempurna, walaupun mungkin kita belum menjadi orang-orang yang kemudian diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setidaknya pada malam hari ini panjenengan sudah memiliki usaha. Usaha apa? Usaha untuk menjadi orang yang lebih baik, walaupun mungkin belum menjadi orang yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hasil akhirnya, tapi yang dinilai itu adalah bagaimana panjenengan menjalani proses-proses itu dengan baik. Maka panjenengan pada malam hari ini betul-betul berproses masuk di dalam organisasi ini. Dan yang paling penting saya tekankan,
sekali lagi seperti apa yang ditekankan oleh Ketua PCGB Ansor Kabupaten Malang, bahwa panjenengan semuanya ini bagian dari gerakan pemuda Ansor. Jangan sampai kemudian nanti ketika panjenengan lulus sudah jadi banser, panjenengan hanya mengakui aku iki banser duduk Ansor. Nah, ini jangan sampai begitu. Sehingga kemudian harus memahami itu. Satu, memahami kiai-kiai panjenengan. Dua, memahami siapa pimpinan ranting panjenengan di gerakan pemuda Ansor. Memahami pimpinan di kecamatan, memahami pimpinan di kabupaten. Sehingga kemudian panjenengan tidak hanya ngalor ngidul nggawe seragam banser gagah-gagahan saja, tapi panjenengan nun sewu, ketika panjenengan memakai seragam banser ini adalah seragam yang kemudian memiliki nilai tanggung jawab yang besar. Maka harus digunakan tanggung jawab itu dengan baik, laksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Gagah itu adalah tambahan. Ketika panjenengan memiliki niat baik, ketika panjenengan kemudian memiliki cita-cita yang tinggi di dalam berbanser, di dalam beransor, maka ketika panjenengan semuanya ini berseragam banser, dengan sendirinya walaupun mungkin nopo namine tubuhnya kecil, ini akan tetap gagah. Karena apa? Karena niat panjenengan betul-betul dalam rangka untuk melindungi, mengamankan para kiai kita, melindungi, mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mila saya berharap sekali kepada panjenengan semuanya agar panjenengan nanti betul-betul mampu untuk belajar dan belajar, terus belajar terkait dengan organisasi ini. Ansor ini memiliki lambang yang seperti ini. Niki adalah lambangnya Ansor. Niki lambang Ansor. Di mana lambang Ansor ini di setiap hal yang ada di dalam lambang ini, itu memiliki arti masing-masing. Ini adalah sinar. Yang ada titik merahnya ini adalah sinar. Sinarnya kalau kita hitung ada berapa? Ada 8. Yang 5 menghadap ke, yang 3 menghadap ke bawah. 8 sinar ini yang menghujam ke bawah ini merupakan sebuah akar pondasi yang harus dimiliki oleh setiap kader. Kenapa kok menghujam ke bawah? Karena akar ini menghujam ke bawah sebagai pondasi. Ketika pohon ini tumbuh, maka akan menjadi pohon yang kuat. Apa pondasi daripada kita sebagai gerakan pemuda Ansor ketika kemudian mengikuti arti daripada lambang ini? 3 yang menghujam ke bawah sebagai akar ini melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Apa itu iman? Iman ini adalah tauhid kepada Allah. Kita meyakini bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dengan harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib untuk kita sembah, dan karena Allah lah kita dilahirkan di muka bumi ini. Karena Allah lah kemudian panjenengan semuanya bisa berproses menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena Allah lah kita semuanya akan menjadi orang-orang yang kemudian bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah nopo tadi? Tauhid kepada Allah. Keimanan kita kepada Allah. Dan itu harus diyakini betul. Yang kedua adalah Islam. Apa itu Islam? Islam ini adalah ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad yang harus dilaksanakan oleh orang yang beriman. Makanya ada orang yang beriman tapi kadang-kadang Islamnya kurang sempurna. Mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, mengakui bahwasanya Allah itu adalah zat yang kemudian wajib untuk kita sembah,
akan tetapi belum mampu untuk melaksanakan setiap perintah-perintahnya. Saya tidak mengatakan tidak mampu, tapi belum mampu. Mungkin belum ditakdirkan, mungkin hidayah belum turun. Ini semuanya ini nuwun sewu. Seperti apa yang disampaikan oleh Gus Masrul tadi di pembukaan, bahwa apapun latar belakang kita, apapun masa lalu kita, itu adalah masa lalu. Ingat bahwa panjenengan semuanya masih memiliki masa depan yang panjang dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini adalah hati. Bagaimana kemudian hati kita bisa menjadi hati-hati yang memang betul-betul terbebas dari berbagai macam penyakit hati. Sulit memang. Tapi yang penting adalah berusaha. Sekali lagi, yang penting adalah proses, yang penting adalah usaha panjenengan. Hasil akhir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 5 sinar yang ke atas ini menunjukkan apa? Menunjukkan rukun Islam yang ada 5. Yang pertama membaca syahadat, melaksanakan sholat, terus kemudian zakat, puasa, dan haji. Bagi yang belum haji, semoga disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian ada makna lain bahwa 8 pancaran sinar ini juga bermakna pancaran semangat juang 8 sahabat Ashabul Kahfi dalam menegakkan hak, keadilan, menentang kebatilan dan kezaliman. Maka kita sebagai kader Ansor, Banser merupakan kader Ansor yang kemudian wajib untuk bagaimana menegakkan hak dan keadilan, menentang kebatilan dan kezaliman. Kita tidak perlu berpikir yang jauh. Yang pertama kali harus kita pikirkan adalah, sudahkah hak-hak kita terpenuhi? Di mana hak kita ada 2, hak zahir dan hak batin. Hak zahir niku napa mawon? Hak zahir itu seperti makan, minum, mandi dan lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan zahir panjenengan. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bekerja, itu dalam rangka untuk memenuhi hak-hak zahir kita. Ndonga ini kan mesti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunyane yo apik, akhirate nggih sae. Nah, hak zahir termasuk diantaranya adalah kebutuhan pokok kita, makan, minum dan lain sebagainya, ini harus kita penuhi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah hak batin. Hak batin ini apa? Bagaimana kemudian kita semuanya mampu untuk melaksanakan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diperintahkan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian lek zahiri pun dilaksanakan haknya, batinnya sudah dilaksanakan haknya, kula yakin panjenengan semuanya pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Jadi diawali dari kita. Lalu kemudian bagaimana panjenengan semuanya bisa bergerak di dalam Ansor Banser. Tapi ingat, ada orang-orang yang kemudian beranggapan begini, ayo lek sedekah lek, wah aku durung iso ikhlas. Lah maka ini adalah anggapan yang salah. Walaupun mungkin kita masih belum bisa ikhlas, tapi kalau belum pernah mencoba, kapan kita bisa belajar untuk menjadi piantun orang-orang yang ikhlas? Maka perlu untuk belajar itu. Termasuk ketika kemudian panjenengan semuanya disuruh atau diperintah untuk ngurusi umat. Lah aku dhewe durung dadi apik kok wis ngurusi umat. Ini juga hal yang salah. Dengan ngurusi umat itu harapannya adalah kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Nah, ini menjadi penting untuk saya. 8 pancaran sinar juga bermakna penyebaran ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di 8 arah mata angin. Jadi ono lor kidul wetan kulon, tengah-tengahe pojokan-pojokan niki. Ada barat daya, timur laut dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan apa? Ini merupakan jalur daripada perjuangan
penyebaran ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Terus kemudian logonya Ansor ini berbentuk apa? Berbentuk segitiga. Segitiga ini berarti ada 3 niki garisnya, dimana ini juga melambangkan satu iman, ihsan dan fikih. Iman, Islam dan ihsan. Iman itu adalah tauhid, Islam itu adalah fikih, kemudian ihsan itu adalah tasawuf atau dalam hati. Diarahnya begitu. Ngoten nggih. Terus kemudian ada segitiganya ini juga sama sisi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita sebagai kader Ansor harus seimbang di dalam berpikir, tidak boleh berat sebelah. Karena ketika informasi-informasi yang panjenengan dapatkan itu berat sebelah, biasanya itu akan menimbulkan konflik satu sama lain. Maka dalam rangka untuk mewujudkan kedamaian di muka bumi ini, khususnya di Nusantara ini, maka pemikiran panjenengan harus seimbang. Nah ini penting. Terus kemudian garis hijau tebal di luar dan di dalam. Ini menunjukkan keharmonisan daripada pemimpin dan yang dipimpin. Jadi ono sing ndek njaba, ono sing ndek njero niki. Nah, ini menunjukkan apa? Keserasian, keharmonisan baik yang memimpin maupun dengan yang dipimpin. Nah ini bulan sabit. Nah, apa makna daripada bulan sabit ini? Bulan sabit ini bermakna bahwa bulan sabit niki nun sewu, bulan sabit itu biasanya muncul di tanggal berapa? Kalau bulan sabit di tanggal 15. Kenapa kok bulan sabit? Ini menunjukkan bahwa gerakan ini merupakan gerakan para pemuda, gerakan daripada para pemuda, dan ada 9 bintang. Bintang yang besar ini melambangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bintang yang besar ini menggambarkan nopo namine Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian yang kanan bermakna Khulafaur Rasyidin, yakni sahabat Abu Bakar, terus kemudian Umar, Utsman, Ali. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian yang kiri ini melambangkan bahwa ajaran kita dari Al-Quran dan hadis itu dikerucutkan oleh para ulama menjadi 4 madhab. Jadi Quran, hadis diterjemahno kalih para ulama. Terjemahan ini terbagi menjadi 4 madhab. Apa itu madhab? Madhab itu adalah pendapat. Madhab itu adalah jalan. Mengikuti madhab siapapun selama 4 ini tetap muaranya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, ini penting. Dan perlu untuk saya sampaikan pada panjenengan semuanya. Kalau kita runtut ngeten. Ini ada yang ngantuk ini. Ya. Nah, sebenarnya yang ngantuk ini kalau senyum juga ganteng juga gitu. Tapi kalau pas tidur niki ngiler. Nah, ini. Ada lagi yang ngantuk ini. Karena memang wajah saya itu adalah wajah yang ganteng yang sehingga membuat jenengan semuanya ngantuk kan. Nah, perlu saya sampaikan bahwasanya ada daripada golongan-golongan yang kemudian mengatasnamakan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka semuanya langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Saya ingin tanya kepada panjenengan semuanya, di zaman ini ada ndak yang kira-kira pernah bertemu langsung dengan Rasulullah? Tentu tidak ada. Kalaupun toh ada yang merasa sezaman dengan Rasulullah, pasti umurnya sudah ribuan tahun. Maka karena kita sendiri tidak pernah kemudian bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa saja yang didauhkan oleh beliau, apa saja yang kemudian dicontohkan oleh beliau,
Maka penting bagi kita mempelajari itu dari guru-guru kita yang ada pada saat ini. Guru-guru kita kemudian mengajarkan itu atau mempelajari itu dari gurunya, terus gurunya sampai ke madzhabul arba'ah, yakni Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan juga Imam Hanafi, yang kemudian sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking Rasulullah diturunkan kepada Khulafaur Rasyidin dan para sahabat-sahabatnya, turun kepada para ulama-ulama, sampai kemudian turun kepada madhab 4 ini, ulama 4 ini kemudian turun kepada kita semuanya. Makanya ketika kemudian panjenengan enten rencange utawa tanggane utawa kancane kok mengatakan bahwasanya ndak sah awake dhewe iki, terus mari ngono melok madhab 4 iki. Loh, yang sah ya apa? Sing sah langsung Al-Quran dan hadis. Maka segera tepis itu bahwa kita semuanya tidak sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu adanya runtutan sanad daripada keilmuan ini, agar keilmuan ini betul-betul turun sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konteksnya di dalam Islam itu kemudian menelurkan sebuah produk hukum yang bisa kita lakukan bersama ini tentu melalui proses yang sangat panjang. Nah, kemampuan kita itu seberapa untuk memahami Al-Quran hadis? Kalau hanya memahami melalui terjemahan saja, nuwun sewu, kita tidak mengetahui kira-kira dawuh itu dalam situasi dan kondisi apa, kan ngoten. Nah, ini penting. Terus kemudian tulisan Ansor. Niki huruf besar atau huruf kecil? Huruf besar. Kenapa kok huruf besar semuanya? Bermakna ketegasan sikap dan pendirian. Jadi kita harus berpendirian teguh untuk mengawal ahlu sunnah wal jamaah. Nah ini kalau kita tata begini. Nah, ini madhab 4. Terus kemudian ini Khulafaur Rasyidin, fikih, tasawuf, tauhid. Fikih, tasawuf, tauhid. Rukun Islam yang menghujam ke bawah tadi apa? Iman, Islam dan ihsan. Nah, ini harus jenengan rekam nanti, karena besok itu pasti ada ujiannya. Jenengan akan ditanyai masalah ini. Yang menghujam ke bawah iman, Islam, ihsan. Yang ke atas rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Dan sekarang saya teruskan terkait keansoran seperti itu. Saya simpulkan dulu sebelum saya teruskan, biar tidak terlalu banyak yang saya sampaikan yang sehingga kemudian jenengan tidak memahami itu. Saya ulangi lagi mulai awal. Pada tahun 1916 terbentuk yang namanya Nahdlatul Wathon. Tahun berapa? Tahun berapa? Berapa? 1916. Berapa? 1916. Tahun 1924 terbentuk Syubbanul Wathon. Baru tahun 1934 Ansor Nahdlatul Ulama resmi menjadi badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Tahun berapa? 1934. Dan itu yang menjadi tahun kelahiran daripada gerakan pemuda Ansor. Walaupun mulai 16 terus mari ngono pinten 24, tapi yang secara resmi itu tahun 1934. Makanya nanti ketika ditanya gerakan pemuda Ansor berdiri tahun berapa? 1934. Ini harus fik betul. Nah, ini masalah sejarah. Kemudian lambang-lambang tadi segitiga
sama sisi melambangkan bahwa keseimbangan. Segitiga ada 3 sisinya, yang satu iman, yang 2 Islam, yang 3 ihsan. Ada sinar yang memancar, jumlahnya ada 8. Yang ke atas itu melambangkan rukun, yang ke bawah melambangkan iman, Islam, ihsan. Ansor bertuliskan huruf besar, ketegasan dan pendirian. Pun mbuh iki masuk kabeh apa ora paham. Kaya sing mburi mlungu niki. Saya sengaja untuk agak kalem ngeten iki karena mulai awal panjenengan sudah di-drill. Mari di-drill dhuwur, saya kira tok kalem, wah meneh jenengan titeni mincing. Nah ini beliau-beliau ini sudah ngincer jenengan-jenengan semuanya ini. Nah, sing ngantuk-ngantuk titeni nggih. Jadi dengan adanya kalem ngeten ini kan pada akhirnya jenengan semerap karakter-karakternya yang ngantuk-ngantuk itu siapa kan ngeten. Diincer mawon niku. Nah, besok ini. Nah, ini nanti harapan saya jenengan habis ini istirahat, gunakan istirahat dengan baik karena panjenengan besok, nun sewu ya, panjenengan besok itu nanti akan di-drill mulai pagi sampai pagi. Mulai pagi sampai pagi. Tapi tenang saja, kegiatannya menarik, tidak di dalam seperti ini, di luar. Itu. Mulai pagi sampai pagi. Pun saya teruskan. Ansor selesai, baru kemudian kita membahas terkait dengan hubungannya Ansor karo Banser itu nopo. Secara detail besok mungkin di kebanseran akan diterangkan oleh pelatih panjenengan. Tapi saya secara nopo namine secara singkat saja akan menjelaskan kepada panjenengan semuanya bahwa benih daripada tumbuhnya Banser itu berada di Kabupaten Malang. Nah, jenengan harus bangga menjadi warga Malang. Siapa lagi yang kemudian memperbesar daripada Kabupaten Malang ini kalau bukan jenengan-jenengan semuanya. Bahkan sebelum diresmikan, pertama kali yang menggagas daripada Banser ini adalah Ansor Kabupaten Malang. Nah, ini luar biasa. Dulu Banser ini bukan bernama Barisan Ansor Serbaguna, tapi bernama Banue niki tulisan lama, niki adalah ejaan apa? Ejaan lama. OE niku adalah U, kan begitu. Banue niki singkatan dari Barisan Ansor Nahdlatul Ulama. Nah, niki sehingga nopo namine kita semuanya harus berbangga jadi wong Malang. Nah ini lek sampai Malang niki Bansernya kemudian menurun kualitasnya, maka ini penurunan bagi kita semuanya. Perlu untuk kemudian bagaimana kita menumbuhkan semangat-semangat kita di dalam berbanser ini. Milo panjenengan semuanya nanti ya juga harus semangat ketika jangan sampai ketika kemudian panjenengan diranting hanya ikut diklat saja, terdata menjadi anggota Banser tapi tidak aktif. Milo keaktifan panjenengan nanti betul-betul nopo namine diharapkan oleh semua pihak. Tuh. Bayangkan cita-cita saya itu tadi belum saya sampaikan. Cita-cita saya di Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Turen ini harus mampu dalam waktu 1 tahun ini kita memiliki 1000 personel Banser. Siap mencari kader-kader baru nanti. Siap nggih. Wah jenengan bayang duwe pasukan 1000 kate perang barang enak niku. Musuhe gampang niku mangke. Napa malih panjenengan semuanya terus kemudian dibekali oleh wirid-wirid oleh para kiai-kiai kita, dibekali oleh gemblengan-gemblengan para kiai-kiai kita. Wah. Personile akeh, jaduk-jaduk, sakti-sakti, yo ahli
ahli ibadah. Ini luar biasa nih. Oke. Luar biasa. Di Kongres ANU tahun 1936 ART daripada Ansor Nahdlatul Ulama dimulai, baru kemudian di Maret 1937 niki dibentuklah barisan Ansor Nahdlatul Ulama. 21 sampai 24 Maret tahun berapa? 1937. Termasuk komandan Bansernya pada waktu itu adalah Hamid Rusdi. Kenal kali Hamid Rusdi? Tahu? Napa? Sing enten patunge ndek pundi patunge? Ayo, patunge Hamid Rusdi ndek turan ndek pundi? Hah? Oke, tahun berapa? 1937 pun. Dan ini pun juga atas petunjuk daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lah, niki saya akan cerita sedikit. Mulai awal terbentuknya berbagai macam organisasi yang ada di Nahdlatul Ulama, mulai 1916, 1924, kemudian 1926 Nahdlatul Ulama berdiri, kemudian 1934 Ansor diakui sebagai badan otonom daripada Nahdlatul Ulama, 1937 Banser terbentuk. Maka semua ini terbentuk kalau kita teliti sebelum Indonesia merdeka. Maka tidak salah ketika kemudian kita semuanya ini barisan Ansor Serbaguna, gerakan pemuda Ansor, Nahdlatul Ulama merupakan pelopor daripada kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena Insinyur Soekarno pada saat itu juga selalu meminta fatwa kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini kalau di dalam yel-yelnya yang terakhir, Nusantara, Nusantara, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja, Nusantara. Kulo nggih saged bengok. Tapi memang tak setel mboten bengok. Di samping wis kesel, wis ngantuk nih, kesel kabeh. Tapi jenengan tetap harus semangat. Milo itu mungkin sekelumit daripada sejarah. Nah, ini peta, saya kira tidak perlu untuk saya sampaikan di sini. Nanti jenengan pelajari saja, materinya akan kulo berikan kepada panjenengan semuanya, panjenengan baca. Karena niki kalau saya berikan semuanya niki tidak akan masuk semua. Sing paling penting panjenengan paham lek Banser niku bagiane Ansor. Jenengan paham bahwa di dalam lambang Ansor menunjukkan agar supaya kepribadian kita sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Panjenengan paham bahwasannya cikal bakal daripada Ansor dan Banser itu didirikan oleh para ulama. Jenengan paham bahwasannya Ansor Banser berdiri sebelum kemerdekaan dalam rangka apa? Dalam rangka menyatukan sebuah kekuatan untuk kemudian membela tanah air kita agar tanah air kita ini menjadi tanah air yang merdeka. Itu yang penting untuk panjenengan pahami di saat ini. Makanya tugasnya hanya ada dua. Tugas utamanya satu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mengikuti dawuh daripada para ulama. Ini tugas utamanya. Sesuai dengan jalur organisasi. Sekali lagi, mengikuti dawuhnya para ulama sesuai jalur organisasi. Ulama dawuh kepada pimpinan panjenengan, baru pimpinan panjenengan menggerakkan panjenengan. Dari satu tugas ini kemudian terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mengawal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
yang kedua adalah mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling penting untuk panjenengan ketahui, yang sehingga kemudian panjenengan mangke pulang ke ranting masing-masing, yaitu tugas panjenengan semuanya. Setiap kali ada giat-giat yang kemudian mensukseskan program-program daripada pemerintah kita, maka harus kita laksanakan. Setiap kali ada giat-giat yang harus butuh pengamanan daripada kita demi keamanan, kedamaian lingkungan kita, itu adalah tugas kita. Makanya panjenengan mangke lek ditugasi ngepam, yang mungkin tugasnya ngepam harus siap untuk ngepam. Tidak hanya ngepam saja, nanti di materi kebanseran panjenengan akan banyak sekali dikasih tahu dan juga dikasih ilmu terkait dengan kebanseran. Banser niki luar biasa, bagiannya ini kata ada basada seperti yang tadi memeriksa panjenengan itu juga banser, namanya banser husada, banser yang bidangnya terkait dengan kesehatan, ada bagana dan lain sebagainya. Besok akan diterangkan secara detail oleh para pelatih banser yang ada. Nah, ini panjenengan nanti setelah lulus dari sini, panjenengan sesuaikan bidang panjenengan. Kalau memang nanti panjenengan bidangnya itu adalah bidang kedokteran semisal, bidang kesehatan semisal, kalau ada pelatihan khusus terkait dengan itu, panjenengan ikut. Tanggap bencana semisal, aku kok seneng kegiatan sosial terkait tanggap bencana, ikut bagana. Saya kok seneng mengatur lalu lintas, ikut balantas dan lain sebagainya. Agar supaya panjenengan semuanya ini terarah. Kadang-kadang nuwun sewu dadi banser, akan tetapi tidak tahu tugasnya, ketika diundang kemudian diminta untuk bertugas, kadang-kadang tidak tahu aku kudu lapo. Kalau sebagai pengamanan harusnya tahu apa yang harus saya amankan. Tanya kepada komandan panjenengan. Ya, itu penting. Ngoten nggih. Nah, Bun, saya kira itu bisa saya sampaikan. Sekarang sudah 11:30. Saya persilahkan panjenengan yang memiliki pertanyaan apapun, mungkin nanti dipandu oleh beliaunya, monggo jenengan tanya, mumpung kita masih ada di sini. Jangan sampai jenengan memiliki pertanyaan tidak ditanyakan, besok ketika ditanyakan oleh pelatih panjenengan tidak bisa menjawab. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat semua yang masih ngantuk, silahkan matanya dikucek-kucek biar hilang ngantuknya. Seperti yang sudah disampaikan bahwasanya untuk selanjutnya waktu 15 menit akan diadakan sesi tanya jawab. Maka dari itu sahabat-sahabat semua, saya persilahkan masing-masing untuk mengajukan pertanyaan. Jika ada yang tidak bertanya, berarti sudah ketahuan ketika materi tidur. Padahal materi ini sangat menentukan untuk lulus dan tidaknya sahabat-sahabat. Jangan dianggap remeh. Setiap materi demi materi, sahabat-sahabat semua ini dituntut untuk mencatat materi yang sekiranya penting, dicatat, dan yang belum paham nanti bisa ditanyakan di akhir materi, ada sesi tanya jawab. Makanya sahabat-sahabat, untuk yang berikutnya tolong dijaga. Kesempatan seperti ini tidak akan terulang lagi. Tidak mungkin sahabat-sahabat akan melakukan diklat SAR lagi, kan? Makanya gunakan waktu yang sangat baik ini, digunakan sebaik-baiknya. Sekarang saya mulai sesi tanya jawab.
Silahkan bagi sahabat-sahabat, sekiranya ada materi yang belum paham, monggo saya persilahkan untuk bertanya, dimulai dari sekarang. Yang mau bertanya silahkan berdiri, acungkan tangan, terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmari, perwakilan dari Sumawe. Yang mau saya tanyakan terkait keorganisasian Ansor. Pengalaman di daerah saya itu orang cenderung lebih suka ke bansernya daripada ansornya. Nah, terus untuk kaderisasi itu kita merasa kesulitan di daerah karena kayaknya sekarang itu orang sudah trauma ke ansor yang dulu jasan ngalor ngidul jasan ijo seperti itu di daerah kami. Lah bagaimana kita menyikapi hal yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau dijawab satu persatu apa sekalian? Oke, yang lainnya lagi. Silahkan. Ayo sahabat. Dan mohon diingat ya, ketika di Diklat-SAR ini kan ada aturan-aturan. Semisal sahabat yang satu ke sahabat yang lain, saya minta nanti manggilnya jangan cak atau mas atau pak, begitu nggih. Ketika memanggil sahabat satu ke yang lain dipanggilnya sahabat, dan ketika bertemu dengan komandan dipanggilnya sahabat komandan. Kalau sampai kedapatan nanti di antara sahabat-sahabat ini ketika di bawah ada yang memanggil temannya itu pak atau cak atau mas, nanti akan ditindak oleh sahabat-sahabat Danton. Perlu diingat ya, itu adalah sebagai kenangan ketika sahabat-sahabat melakukan Diklat-SAR. Nah, biar ada kenangannya. Nanti ketika sahabat-sahabat menginjak ke Diklatsus Balan, ada lagi nanti kenangannya. Begitu juga ke Diklatsus dan selanjutnya. Ayo silahkan pertanyaan yang kedua. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Anwar Ibrahim saking Sumawe. Saya izin bertanya Gus, gimana sebenarnya apa sih tugas Ansor itu? Karena dari pengalaman kami itu seakan-akan gimana ya, apa sibuk sendiri gitu Gus, kan tidak ada nilai yang benar-benar membuat bangga jadi Ansor. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Satu lagi. Ada lagi sahabat? Silahkan, silahkan maju. Silahkan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Yuko Utomo, panggilannya Rizky, dari Ranting Turen. Mohon tanya Kiai, berdasarkan dari pengalaman di Banser di Kelurahan Turen khususnya, itu banyak apabila sudah melakukan Diklat-SAR dan setelah lulus ada beberapa yang tidak aktif. Itu apakah ada kebijakan dari Ranting ataupun PAC? Niku sing kula saged tanyaken, nyuwun agung pangapunten punten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin
cukup 3 saja karena waktunya juga sudah mepet, nanti sahabat-sahabat harus istirahat. Untuk pertanyaan yang pertama, dari mana tadi Pak? Kalipare? Dari Sumawe. Nah, kenapa sih dari sahabat-sahabat kita ini kok dibandingkan Ansor kok lebih suka di Banser? Nah, mungkin apa karena lek Banser itu seragamnya keren atau gimana? Jawabannya akan dikupas secara tuntas oleh sahabat Ustadz siapa tadi? Tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Jadi kalian ini masih pendidikan, tidak boleh begitu, harus yang tenang. Namanya kesalahan itu kan manusiawi. Soalnya saya juga kenal barusan malam ini. Nah, kurikulum vitae-nya sudah dikumpulkan. Jadi mohon maaf, Gus Ubaidillah, Gus Ubed ya. Siap. Gus Ubed, monggo silahkan Gus Ubed. Siap. Terkait dengan kenapa kemudian kader-kader di bawah ini lebih suka Banser daripada Ansor. Tadi juga sudah disampaikan alasannya, karena kadang-kadang melihat Ansor petenteng pakai jas hijau kan begitu ya. Tadi sudah saya kupas terkait dengan apa itu Ansor, apa itu Banser, kemudian garis daripada komando Banser itu kemana. Walaupun Banser ini memiliki kasat korcap, tapi tetap komando tertinggi ada di pimpinan Ansor. Maka kenapa kemudian di dalam Ansor Banser ini ada 2 diklat. Yang pertama adalah PKD. PKD ini adalah diklat di mana kemudian ikut Ansor. Diklat SAR ini adalah diklat yang kemudian panjenengan semuanya ikut Banser. Tapi sekali lagi perlu dicatat bahwa ketika panjenengan masuk Banser, maka secara otomatis panjenengan merupakan bagian daripada Ansor. Karena singkatannya mawon sampun barisan Ansor Serbaguna. Ada beberapa hal yang perlu untuk difahami, bahwa kader-kader muda kita ini memiliki berbagai macam keahlian, dan juga keahlian itu harus disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Tugas daripada Ansor ketika kemudian kita semuanya mengatakan tugasnya adalah mengawal para kiai, tugasnya adalah mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan cara apa kita mengawal negara ini? Tentu dengan cara-cara bagaimana kemudian pemuda-pemuda ini mampu untuk berpikir kreatif dalam rangka untuk membangun negara kesatuan ini dengan betul-betul menjadi negara kesatuan yang bisa disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Maka tidak hanya sekedar bagaimana kemudian kita menancapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Teorinya begini, ketika kita berpidato, ketika kita semuanya kemudian berceramah terkait dengan keagamaan, tentu kita harus tahu betul siapa yang kita ajak bicara. Kalau panjenengan berbicara kepada orang yang kelaparan, saya yakin betul apapun yang panjenengan laksanakan, apapun yang panjenengan bicarakan, itu tidak bisa ditangkap dengan baik oleh orang tersebut. Maka sangat penting sekali Ansor harus mengembangkan ini. Bagaimana ekonomi yang ada di daerah kita masing-masing terbangun karena kreativitas kita. Bagaimana suasana-suasana sosial betul-betul bisa berjalan dengan baik. Baru kemudian kita berbicara menancapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika panjenengan semuanya tiba-tiba kemudian bertemu dengan orang, mungkin orang ini adalah orang yang belum paham betul terkait dengan Ahlussunnah wal Jamaah, moro-moro terus mantun ngoten panjenengan jawil, "Cak, sampean kudu melok Ahlussunnah wal Jamaah." Ini gak gelem melok, Pak. Maka butuh adanya cara yang memikirkan ekonomi, yang memikirkan bagaimana kemudian stabilitas politik kebudayaan. Ini biarkan kader-kader pimpinan yang ada di Ansor. Barisan Ansor Serbaguna merupakan ujung tombak
ketika program-program ini sudah dicanangkan oleh para pimpinan, maka apa yang bisa ditangkap dan dijalankan oleh barisan Ansor Serbaguna. Lah maka nggih sama sebenarnya dengan ketika kemudian panjenengan lihat baik di TNI, di Polri, ono sing bagian lapangan, ono sing bagian perwira. Di Banser juga sama. Nah di Ansor ini sistemnya begitu. Jadi Ansor merupakan organisasi induknya. Barisan Ansor Serbaguna merupakan kader inti yang menggerakkan setiap program-program yang sudah dicanangkan oleh pimpinan-pimpinan Gerakan Pemuda Ansor. Nah mungkin kenapa Banser lebih dinikmati karena kegiatannya kegiatan lapangan. Biasanya kegiatan lapangan itu lebih mengasihkan karena apa? Sering komunikasi, sering kemudian bertemu, sering kemudian gerudak-geruduk dan lain sebagainya. Nah ini kan seneng. Tapi lek pun dadi Ansor, bahasanya bukan pun dadi Ansor. Tapi kalau di dalam pimpinan Ansor, Rono Banser ya wis dadi Ansor, masalahnya kan begitu. Kalau di Ansor tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana memikirkan arah kemajuan pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Malang. Contoh di Turen ini itu nanti akan didirikan pusat rehabilitasi daripada napi teroris. Lah Ansor mulai berpikir bagaimana Ansor Kabupaten Malang bisa bekerja sama dengan BNPT, bisa masuk ke sana, kemudian bisa mempengaruhi teman-teman teroris ini, mantan-mantan teroris ini, yang sehingga kemudian akidahnya berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini tugasnya pimpinan-pimpinan Ansor. Maka harus dipilah-pilah itu. Lek didelok geruta-gerutuke mengasihkan ya asik Banser, jelas asik Bansernya. Mari dikelatih kan masih disentak-sentak tetap mengasihkan bagi saya kalau Banser. Ndek PKD niku nggih ndek kelas ngeten iki tok. Membosankan memang, tapi yaitu organisasi kita memang ditata oleh para ulama seperti itu. Ada kader-kader yang fungsinya itu adalah pimpinan, fungsinya adalah dalam rangka untuk menggodok program-program, ada kader-kader inti yang kemudian siap untuk melaksanakan program seperti halnya ada di Banser. Gitu nggih? Nanti mungkin solusinya apa? Solusinya sedikit demi sedikit harus difahamkan bahwa sampean dadi Banser iku wis dadi Ansor. Nah, ini perlu dipahamkan. Itu. Makasih. Nomor 2 soalnya terkait dengan tugas-tugas daripada keansoran. Tugas-tugas daripada Ansor itu ada banyak kalau panjenengan nanti membuka PDPRT. Nah, nanti mungkin panjenengan perlu untuk melihat PDPRT itu. Kadang-kadang awake dhewe niki berorganisasi kan gak eruh aturane organisasi ku apa. Nah, itu perlu untuk panjenengan buka. Salah satunya adalah bagaimana membentuk dan membangun generasi muda ini menjadi kader bangsa yang memiliki keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping memiliki keimanan ketakwaan juga memiliki kecakapan, kepribadian dan kemudian keterampilan yang baik dalam rangka apa? Dalam rangka membangun bangsa. Makanya panjenengan harus bangga mungkin ketika kemudian ada kader-kader panjenengan yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjadi orang-orang yang sukses, yang sehingga kemudian mampu untuk mensumbangsihkan kesuksesannya kepada organisasi. Jadi bukan masalah berjuang di Ansor Banser ini bisa melalui berbagai macam jalur. Betul. Nah, kalau tadi dikatakan pengurus Ansor, pimpinan Ansor ini kok petentang-petenteng, alor ngidul, etan ngulon dan lain sebagainya. Ya karena memang begini Pak. Kalau petentang-petentengnya saya tidak sepakat itu. Kalau kemudian Ansor Banser ada yang petentang-petenteng ini saya tidak sepakat. Gagah wajib,
Tapi petentang-petentang ini haram bagi saya. Jenengan wajib untuk berpenampilan gagah, tapi jangan sampai petentang-petenteng. Bangga kita bukan pada diri kita sendiri, yang sehingga kemudian kita ujub membanggakan diri, tapi kita bangga berseragam Ansor, bangga menjadi santri daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu yang penting. Wah aku diklatsar, wah aku sus balan, wah aku sus banpim. Dan apa artinya sus banpim ketika kemudian panjenengan semuanya tidak mampu mengolah ego panjenengan, yang sehingga kemudian panjenengan merasa bangga pada diri panjenengan sendiri tanpa merasa bangga kepada organisasi. Jadi niku yang paling penting. Maka ketika di lapangan seperti ini, tugas Ansor yang berjas hijau ini adalah memastikan bahwa semua tim sudah berjalan dengan baik, mengontrol bahwa semua tim sudah berjalan dengan baik. Makanya di dalam diklasan ini kan ada tim sekolah ada komandan sekolahnya. Tentu komandan sekolah akan dikontrol oleh Kasat Korcap kinerjanya akan dikontrol oleh pimpinan Gerakan Pemuda Ansor. Gitu nggih. Jadi yes memang begitu. Contoh lagi provos ini tidak boleh sembarangan kan begitu, karena beliau yang menjadi provos adalah penegak Nawapasat ya Banser, ada tugasnya masing-masing. Lah iko wong iko ketok guagah tapi ngalor ngidul petentang-petenteng. Ndeloki panjenengan semuanya ini seragame wis tepak napa durung, lek masang bed wis tepak apa durung, lek masang peluit sudah tepat atau belum. Sehingga ada tugasnya masing-masing, ada yang ngontrol, ada yang bertugas. Sama seperti halnya kendaraan bermotor niku Pak. Sepeda motor sekecil apapun itu pasti punya fungsi yang fungsi ini mesin ya dewe, fungsi ini pentil nggih dewe. Apakah pentil itu lebih tinggi dari mesin? Sama semuanya adalah roda penggerak daripada motor. Walaupun mungkin mesin itu adalah sesuatu yang utama, tapi masih ono mesine, ora ono bane ora iso mlaku Pak. Ono bane ora ono pentile, mlakune ya abot wong gembos. Maka semuanya ini menjadi satu rangkaian. Ada yang menjadi pemimpin, ada yang dipimpin. Ketika pemimpin dan yang dipimpin sesuai dengan logo tadi, di dalam logo tadi sudah ada satu makna bahwasanya keserasian, keselarasan antara yang memimpin dan yang dipimpin. Gitu nggih, paham nggih? Siap. Kemudian yang ketiga, sudah diklat tapi tidak aktif. Bagaimana ini? Apakah harus ditindak atau bagaimana? Bagus. Durasi ini harus ditindak itu. Tapi nanti kita komunikasi saja antar organisasi. Karena penindakan itu harus sesuai dengan apa yang kemudian rono awake dhewe niku ya padha-padha mualaf. Maksudnya mualaf ini padha-padha kait paham NU ini sama-sama belajarnya. Nanti rumusan-rumusan itu akan kita rumuskan di dalam PAC untuk kita breakdown kepada pimpinan ranting masing-masing, bagaimana cara menindaknya dan lain sebagainya. Kait melok Banser wis ditindak akhirnya buyar kabeh. Makanya apa namanya itu nanti tugas daripada pimpinan ranting itu nggih. Tugas daripada pimpinan ranting. Sailnya mana? Yang bertanya tadi mana? Ajung. Nggih, paham nggih? Itu nanti tugas daripada pimpinan ranting untuk kemudian mengompakkan kembali. Betul. Terima kasih. Sampun. Ketua kelas silahkan laporan. Lapor, materi itu harus selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Semuanya, sebelum pembubaran dari materi, kita mari berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanallah.
Oke, sahabat-sahabat semua, materi demi materi sudah kita laksanakan secara baik. Untuk yang terakhir, saya berpesan pada sahabat-sahabat semua, karena ini waktunya setelah ini istirahat.